Jujur pada kemampuan adalah cara termudah untuk menambah kebahagiaan dan tidak menambah beban ketika datang ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Pernah gak sih kita di fase merasa bahwa kita tuh punya masalah yang paling berat sedunia, sehingga kita merasa kok kayaknya aku aja sih yang kayak gini. Atau bahkan kamu ternyata lagi di fase ini. Wah, kalau kayak gitu sabar ya, peluk jauh dari Bun Ai dan yakini bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melebihi batas kemampuan. Nah, kalau ngomongin kemampuan, sebenarnya bahasannya itu kalau ngomongin harta atau bantuan, maka ukurannya adalah sebuah data. Tapi kalau untuk keahlian, maka batasannya adalah sebuah rasa. Jadi contoh nih, misalnya teman-teman yang gajinya hari ini 10 juta, mau nolong temennya yang butuh uang 15 juta per bulan. Kalau sifatnya bantuan, maka batasan kemampuan kita adalah sebuah data, di mana data menunjukkan antara rasio sedekah dengan rasio kebutuhan itu nggak imbang ya teman-teman, atau lebih banyak rasio sedekah. Sehingga teman-teman jangan sampai melewati batas kemampuan. Kadang kita mau nolong, kita mau berbuat baik, aduh mohon maaf, belibet terus ya. Nggak tahu nih belakangan bunda kayak ngantuk gitu. Ya mungkin agak-agak kurang tidur ya. Kurang tidur apa kurang makan sih nggak mungkin ya kan. Nah balik lagi ya, jadi kalau misalnya kita ngomongin bantuan, maka yang kita harus perhatikan adalah data yang kita miliki. Tapi kalau ngomongin kemampuan untuk sebuah keahlian, maka kita harus mendobrak melewati batas. Karena menurut Bun E pribadi, target itu dibuat untuk dilewati, bukan untuk dicapai. Untuk dilewati gitu ya. Jadi kalau targetnya tadinya 20 juta, kita bisa nabung sampai 21 juta. Tadinya target misalnya bisa upload seminggu 3 kali, bisa jadi 5 kali. Nah jadi target itu memang kita buat untuk kita lewati ya teman-teman. Nah ini pokoknya mohon maaf banget ya, dubbingnya kali ini tuh Bunda lagi sariawan sama sedikit kering lagi tenggorokan. Mungkin karena kemarin abis minum es ya, es coklat panjang umur. Nah Bunda nyobain tuh, ternyata rasanya nyoklat banget dan terlalu giung. Tahu nggak giung? Giung tuh bahasa Depok ya, alias kemanisan banget. Tapi nggak apa-apa sih, kalau anak Bunda mah suka-suka aja. Oke, jadi hari ini kita mau ngomongin coklat atau dana pendidikan. Ya pastinya dana pendidikan dong teman-teman. Siapa nih yang udah nabung dana pendidikan untuk anak-anak? Nah, boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Jujur ya, kalau Bunda pribadi, mamah tuh kan gak terlalu ngerti budgeting. Tapi beliau tuh emang senang nyatet-nyatet. Nah, selalu kasih tahu kalau punya anak, nabung dari anaknya baru lahir minimal 1.000 sehari aja. Nah, jadi udah terbiasa gitu ya, ketika memiliki anak, kita prioritaskan untuk nabung si dana pendidikan. Nah untuk dana pendidikan, kalau teman-teman lagi ngerasa uangnya pas-pasan atau uangnya cukupnya hanya untuk kebutuhan, jangan sedih, jangan galau ya. Kalau pas bikin anggaran, wah ternyata uangnya ngepas nih Bun Ai, gimana? Nah di sini Bunda mau coba buatkan simulasi untuk kita nabung dari belanja rumah. Kalau untuk pensiun nabungnya kapan Bun Ai? Hayo kapan? Kira-kira kapan? Kalau pensiun, saran dari Bun Ai setelah memiliki tabungan dana darurat, dana pendidikan, ibadah dulu ya. Jadi fokuskan untuk nabung ibadah, sehingga kita insya Allah ibadah ke tanah suci, atau mungkin teman-teman yang beragama lain dalam kondisi yang insya Allah masih fit gitu ya. Jadi enggak dalam kondisi yang udah lansia. Tapi kalau memang nyatanya ditakdirkan dalam kondisi lansia ya nggak apa-apa juga. Nah baru setelah itu kita berpikir untuk si dana pensiun. Pokoknya pelan-pelan aja, nikmati prosesnya, tapi jangan lupa juga untuk selalu ngecek progres ya. Oke, jadi kita bikin kotak-kotak. Di video Bun Ai mah nggak bakal ada yang apa ya, bunga-bunga, awan-awan itu nggak bisa, karena emang Bunda itu benar-benar lemah di seni. Ada yang sama nggak sih? Ngegaris aja kadang nggak lurus sih Bun Ai ya. Oke, jadi di sini Bun Ai bakal bikin menabung dari belanja rumah, tapi dengan konsep yang berbeda. Ada yang nabungnya untuk si adik dulu nih, dan nanti kita bikin untuk nabung versi si kakak. Jadi 2 kali ya. Ada untuk si adik atau ada untuk si kakak. Kalau ternyata anak ketiga gimana Bun Ai? Gak apa-apa. Nanti yang untuk si adik dan si kakak kita ambil masing-masing 30% untuk si anak tengah.
Kalau anak yang 4 gimana Bunda? Ya nggak apa-apa, 5, 6, 7 banyak anak insya Allah banyak rezeki ya. Selalu yakini itu aja dulu ya. Oke, jadi lanjut di sini untuk nabung si kakak, Bunda bakal ngambil tiap bulan. Jadi nabungnya tuh setiap bulan. Aduh salah deh, mohon maaf. Maksudnya untuk si adik ini nabungnya cuma sebulan sekali dari grocery shopping atau dari belanja bulanan. Sebagai contoh, budgetnya belanja bulanan tuh 500.000, berarti nabungnya 10%, yaitu 50.000 untuk si adik. Terus kalau ternyata grocery shoppingnya 800.000, 1 juta, ya udah ambilnya 10% nabungin untuk si adik. Kalau ternyata cuma 200.000 Bun Ai dan pas-pasan, ya udah nabungnya 20.000 atau kalau nggak bisa 10.000 aja dulu. Pokoknya di sini fokus aja semampunya, jangan dibikin stres. Nah, nanti dari setiap bulan grocery shopping ini sebelum dibelanjain ditabungin dulu. Jadi pas gajian nih, teman-teman bikin anggaran dulu nih ya. Nah, nanti khusus yang belanja bulanan pas mau berangkat ke supermarket atau swalayan, nah sisipin dulu nih 10% untuk masukin tantangan menabung pendidikan untuk si adik. Nah, gimana kalau teman-teman termasuk yang udah mempersiapkan dari awal atau emang kayaknya masih kejar-kejaran banget soalnya cicilannya banyak, punya tanggungan kiri dan kanan? Ya udah nggak apa-apa ya teman-teman, nikmati aja. Bismillah kok, pasti insya Allah ada jalan. Kalau misalnya kita nabungin dari sekarang nih, nanti kita tinggal lihat pas mereka tuh mau masuk sekolah, berapa sih yang kita mampu, tinggal kita sesuaikan aja, kita cari sekolahan yang budgetnya nanti cukup lah sama budget kita. Jadi jangan memaksakan. Dan di sini nanti Bunda Ai punya catatan, yaitu yang pertama adalah konsisten, yang kedua syukuri kemampuan, yang ketiga jangan nyerah, yang keempat tuh jangan stres. Jadi itu kunci dari nabung. Karena kalau udah budgeting, terus gini loh, Bunda pernah diajarin, kita pagi hari itu akan membentuk kita sepanjang hari. Jadi sebagai contoh, kalau teman-teman pas pagi hari bakal bilang, aduh hari ini pasti anak dibangunin sekolah tuh bakalan susah. Aduh hari ini tuh pasti bakalan capek banget. Aduh hari ini pasti bakalan ngerjain pekerjaan 24 jam gak selesai-selesai. Nah, maka sepanjang hari itu kita akan terbentuk dengan apa yang kita pikirin di pagi hari. Sama kayak budgeting nih, ketika kita berpikir, aduh gaji cuma numpang lewat, aduh pasti gak cukup sampai akhir bulan, nah itu bakal kejadian. Nah, kemarin di SMC Sakinah Bersamamu, Bun Ai tuh ngangkat tema 3 stigma penghancur rumah tangga. Salah satunya adalah stigma-stigma yang beredar bahwa ibu rumah tangga itu bekerja 24 jam tanpa henti, tidak ada penghargaan dan sebagainya. Bun Ai mengangkat tema bahwa ibu rumah tangga itu bukan bekerja 24 jam. Coba kita ganti dengan ibu rumah tangga, mohon maaf, bahagia 24 jam, ibadah 24 jam. Ibu rumah tangga kerja, yes, sama siapa? Sama Allah. Jadi digajinya nanti langsung sama Allah ya. Karena lucu kan, kalau kita kerja sama si A, terus kita minta gaji sama si B yang gak bakal dibayar. Sama ibu rumah tangga, kerjanya sama Allah, jaga titipan Allah, nanti insya Allah dibayar sama Allah. Nah, kalau udah kita yakin, kita happy, itu minimal akan ngurangi beban kita. Karena kalau sepanjang hari kita penuh dengan beban, itu bakalan berat banget. Itu pengalaman Bun Ai ya, nggak tahu nih teman-teman. Nah, lanjut ya, setelah tadi note di bawah itu adalah konsisten, syukuri kemampuan. Kalau hari ini saya cuma bisa nabung 10.000, bersyukur. Ada yang hari ini nyari uang 10.000 aja tuh cuma buat makan gak dapet teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bisa nabung 10.000 ya udah gak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus jangan nyerah, jangan cuma gara-gara nih ya, pas bulan pertama oke, bulan kedua nggak bisa nabung, bulan ketiga udah digagalin aja sampai 12 bulan tuh jangan. Bahkan kalau bulan pertama nggak bisa nabung, ya udah kita coba di bulan berikutnya. Oke, di sini ada menabung untuk si kakak. Bun Ai bikinin 52 minggu karena ini bakal ngambil uang dari sisa kembalian belanja mingguan. Makanya nominalnya tuh ada yang 9.000, 10.000, 12.000, 7.000. Itu mah pengalaman Bun Ai banget kembalian belanja sayur. Nah, ini kalau di total targetnya 1 juta rupiah. Maka belanja mingguan akan kita fokuskan untuk nabung pendidikan si kakak. Nah, gimana? Jadi nabungnya nggak berasa kan? Kalau untuk adik pakai belanja bulanan, untuk si kakak pakai sisa kembalian.
Nah, di sini kalau misalnya udah selesai nih satu batch, misalnya ternyata bisa lebih cepet nih. Sebelum 52 minggu udah penuh nih ya 1 juta rupiah, lanjut bikin batch berikutnya. Kalau ada kembalian dari pembayaran listrik atau mungkin dapat diskon pas beli token, nah itu bisa nih dimasukin karena ada yang 5.000, ada yang 14.000, boleh banget ya teman-teman. Nah, ayo deh mulai sekarang kita terima dulu nih kekurangan kita. Karena sebenarnya cukup adalah kekurangan kita ditambah syukur. Karena manusia tuh jarang banget sih yang ngerasa dirinya cukup. Nah, selanjutnya kita akan fokus memperbaiki kualitas syukur kita supaya hidup kita jauh lebih bermakna. Jadi kalau misalnya udah fokus sama kekurangan ditambah kualitas syukurnya, termotivasi untuk berbuat jauh lebih baik lagi. Kalau saat ini belum ada kesempatan untuk produktif, nggak apa-apa. Produktif dunia boleh di hold dulu. Yang penting produktif akhirat tetap teman-teman kejar. Oke, jadi ini aja nih yang bisa sharing di hari ini. Gimana? Terinspirasi untuk nabung kembalian? Sebelumnya makasih ya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf banget kalau dubbingnya terburu-buru atau videonya masih banyak kekurangan. Pokoknya insya Allah Bunda juga masih belajar terus sehingga bisa menyajikan yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Oke, semoga video Bunda kali ini menginspirasi dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di channel keluarga Bunda lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.